Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nubeti Usman dari Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang data primer menggunakan metode kuesioner. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Terus di sini ada data kuesioner. Data kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditunjukkan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Nah, terus di sini ada uji SPSS untuk data primer. Yang pertama itu ada data deskriptif, ada uji kualitas data. Di uji kualitas data itu ada dua, ada uji validitas sama uji reliabilitas. Terus ada uji asumsi klasik, ada uji regresi linear berganda, ada uji hipotesis. Di dalam uji hipotesis itu ada dua, ada uji T sama uji F. Terus ada uji koefisien determinasi. Nah, di sini ada statistik deskriptif, yaitu membahas tentang cara-cara pengumpulan data yang memperoleh informasi yang berguna untuk mudah dipahami. Dengan kata lain, statistik deskriptif adalah penggambaran data yang telah dikumpulkan. Banyak cara yang bisa digunakan untuk menggunakan data yang menggunakan tabel distribusi grafik diagram dalam bentuk narasi. Nah, terus di sini ada uji kualitas data. Uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid, reliable, sebab penggunaan data diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Nah, terus ini ada dua, ada uji validitas sama uji reliabilitas. Uji validitas itu alat uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Pengujiannya itu dilakukan dengan melihat penilaian corrected item total correlation di atas 0,3, maka item pernyataan tersebut valid pada tabel item total correlation. Terus ada uji reliabilitas, yaitu pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan yang diangket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Cohn-Bach alpha lebih dari 0,6 pada tabel reliability statistik. Nah, terus sekarang kita akan masuk ke uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, di sini tuh datanya itu seperti skripsi, terbagi dari variabel-variabel gitu, ada X dan Y. X itu ada dua variabel dan Y itu ada satu variabel. Yang X itu yang ini kemandirian belajar, terus yang satu lagi motivasi berprestasi. Nah, terus untuk variabel Y ada prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Nah, terus terbentuklah judul kayak gini, analisis pengaruh kemandirian belajar dan motivasi berprestasi terhadap presentasi praktikum aplikasi software SPSS pada mahasiswa Universitas Yarsi Prodi Akuntansi tahun ajaran 2019. Terus kita ke bawah lagi, kita langsung masuk ke bab 3 karena di sini ada metode penelitian. Nah, di sini ada kerangka pemikiran sama yang tadi saya bilang, ada variabel X, ada 2 sama Y. Ini ada metode analisis data, ada analisis deskriptif, ada uji kualitas data, ada uji reliabilitas. Nah, kita langsung ke sini.
kisi-kisi angket penelitian. Nah, di sini ada 3 variabel, ada kemandirian belajar, motivasi berprestasi, sama prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Nah, di sini bisa kita lihat indikator yang ini ada mampu belajar sendiri itu ada 1 dan 2, dan jumlah itunya ada 2 sampai ke bawah yang berorientasi untuk sukses di variabel prestasi praktikum aplikasi software SPSS itu ada ke 4, 5, 6, 7 dan jumlahnya itu ada 5. Sini ada keterangannya bisa dibaca. Terus sini ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab. Pertanyaan itu ada 18 pertanyaan. Ada 15. Enggak ding. Ya 18 pertanyaan. Terus sekarang kita ke cara pengujian. Kita buka SPSS, terus kita masukin data yang mau kita uji. Caranya masih sama, klik open, data. Karena filenya dalam bentuk Excel, jadi kita ganti dulu. Ini agak lama ya guys. Klik OK. Nah, di sini udah ada datanya, totalnya ada 71. Sekarang kita variable view. Kita mau ganti gendernya itu jadi numerik. Sebelumnya kita harus hapus dulu yang name. Caranya itu kita klik ininya, terus kita klik kanan yang ke 1, terus kita pilih clear. Kenapa kita hapus yang name? Karena itu cuma angka doang guys. Jadi kayak gitulah. Terus kita mau ganti gender itu jadi string, jadi kita ke transform, terus kita recording terus yang variabel, terus kita pindahin gender ke kanan, terus alt and new values. Oke. Nah, jangan lupa kita kasih tahu ke SPSS-nya. Oke. Udah, sekarang kita tinggal ganti aja stringnya jadi numerik. Oke, terus ini ada kelasnya itu nggak perlu diganti karena nggak apa-apa juga. Terus kan kita langsung ke menguji validitas per pertanyaan. Jadi caranya itu kita klik analyze, scale, terus kita pilih reliability analysis. Terus kita masukin variabelnya satu-satu, kayak B itu B semua, M itu M semua, dan seterusnya. Di sini kan B-nya itu di B1 sampai B0. Ini kita masukin dulu.
Terus kita klik statistik.